Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 17 Oktober 2021. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu, Kak. Bersama aku Mengyadi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Polisi berhasil lagi nangkap tambang emas ilegal di Kabupaten Musirawas Utara. Lah diamankan 4 uang diduga pelaku penambang emas ilegal. Polres Muratara kembali membongkar tambang emas rakyat di Desa Muaratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Penggerebekan yang dilakukan dengan menempuh jalur darat dan berjalan kaki selama 2 jam. Jika aksi sebelumnya selalu bocor, namun kali ini penyergapan terhadap pelaku dompeng atau penambang liar membuahkan hasil dengan mengamankan 4 orang pelaku. Selain itu, maraknya operasi dompleng ilegal yang kerap membuat air sungai menjadi keruh tersebut diduga ada oknum kades setempat yang membackingi penambangan liar tersebut, yang membuat para penambang selalu berhasil lolos dari incaran petugas. Ini ada setoran-setoran juga, Kak. Setoran-setoran kemana itu? Aduh, setorannya kemana? Nggak tahu. Tadi Berapa setorannya? ada setoran ke pemerintah desa. Ke pemerintah desa atau gimana? Kalau itu Bukan kamu yang nyetor ya? bukan Berarti 500 ya setoran? 500 itu setiap bulan. bulan. Di lokasi yang ditemukan beragam peralatan tambang emas ilegal. Polisi memusnahkan dengan cara dibakar di lokasi agar tidak bisa lagi digunakan oleh para penambang emas ilegal tersebut. Melakukan pengintaian dengan cara berjalan kaki dari tempat pemberhentian sampai dengan ke TKP, sekitar kurang lebih berjalan kaki sejauh 2,5 jam. Setelah menunggu situasi yang agak aman, sekitar pukul 09.30 tim beruang melakukan penyergapan di TKP, yaitu Desa Sukamenang, Dusun Sungai Pusan, aliran Sungai Muaratiku, Kecamatan Karangjaya. Modus yang digunakan oleh para tersangka penambang ilegal tanpa izin jenis dompeng dengan cara merusak lahan yang ada di pinggiran sungai, disemprot menggunakan mesin dompeng. Di TKP sendiri kami sudah mengamankan barang bukti berupa pentolan emas hasil dompeng seberat 0,45 gram, uang tunai, mesin genset, kendaraan R2, serta 1 buah alat penyuntik tanah dan dirijen berisi minyak solar. Keempat, pelaku diduga peti masih kami amankan di Mapores Muratara. Untuk ancaman sendiri yaitu 12 tahun penjara dengan denda sebesar 60 miliar. Rajab, Silampari TV melaporkan. Nyingok kondisi Aditya Kelo Saputra, murid SD Negeri 1 Lubuk Ngen yang kena bully di sekolah. Sampai menyebabkan Aditya komah jadi perhatian Bupati Musirawas, Haja Ratnah Mahmud. Bupati siap menanggung biaya pengobatan budak kecil yang malang tersebut. Bupati Kabupaten Musirawas Haja Ratnah Mahmud merasa terenyuh atas kejadian yang menimpa murid SD Negeri 1 Desa Lubuk Ngen, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Pasalnya saat mengunjungi Aditya Kelo Saputra, bocah berusia 12 tahun murid kelas 5 korban bully atau pengeroyokan teman sekolahnya, sehingga menyebabkan kondisinya sampai patah tulang leher dan koma. Dengan itu, Bupati Musirawas Haja Ratnah Mahmud mengutuk keras tindakan pembulian, baik bersifat verbal maupun fisik, yang menyebabkan kondisi korban Aditya tak sadarkan diri hingga sekarang. Selain itu, Bupati juga menyinggung bahwa bully itu merupakan tindakan yang sangat tidak bisa diterima. Pembulian, baik itu verbal dan fisik, adalah bentuk biadaban sosial. Saat melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Dr. Sobirin, Bupati Musirawas mengambil inisiatif langsung akan membiayai seluruh pengobatan sang anak sampai sembuh. Selepas memanggil Disdik, Camat Selangit, Dinas Kesehatan dan Dinas PPA melakukan pertemuan terbatas di lokasi Rumah Sakit Dr. Sobirin. Serta saya langsung mengambil keputusan pribadi karena saya selaku seorang ibu sangat tersentuh. Saya akan membiayai seluruh pengobatan sang anak sampai tuntas.
Dan bila harus dirujuk langsung ke Palembang, maka itulah yang harus dilakukan. Itu aku baru dengar ya, karena aku baru nyampe malam tadi dari Palembang ya. Nah, karena baru nyampe, aku baru dengar hari ini. Nanti kita akan cek, dinas pendidikan sudah aku panggil. Nanti kita lihat dan kita tanya ke pihak aparat apa yang terjadi di situ. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya untuk apalagi anak itu. Nanti saya telepon ke Sobirin nih, masuk kan? Saya akan telepon Sobirin untuk ditangani dengan semaksimal mungkin. Bu, Ya. tapi kondisinya Bu sekarang kan anak itu kan butuh biaya Bu untuk operasi, sementara orang tuanya tidak mampu. Dan untuk Ya kisnya, nanti saya tanya ke Sobirin, kita kenapa kisnya belum aktif Bu, karena belum terdaftar katanya. Oh, itu yang terjadi. Jadi Nanti saya upaya telepon kita lagi. sebagai Pemkab apa nih Bu nantinya Bu? Hah? Upaya kita dari Pemkab Nanti sendiri saya apa? telepon Pak dokter dari Rumah Sakit Sobirin di Dr. Sopian untuk ditangani semaksimal mungkin ya. Apa kita akan tetap bantu? Ya kita bantu nanti ya. Sementara itu, Bupati berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Karena itu, sama saja tidak berperi kemanusiaan. Rajab Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Sepur Sindang Marga relasi Kertapati ke Lubuk Linggau siap jalan lagi. Sebelumnya sempat berhenti dikarenakan dampak pembantasan pandemi COVID-19. Meski itu, ada ketentuan kalau penumpang di bawah umur 12 tahun tetap dilarang naik sepur. Kepala PT KAI Kota Lubuk Linggau, Martin Suryadi menyampaikan, kereta api eksklusif dan bisnis Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau untuk sementara dioperasikan setiap hari Jumat dan Minggu. Tentunya pengoperasian kereta api Sindang Marga telah dilengkapi fasilitas dan aturan protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk jadwal keberangkatan dari stasiun Kertapati, pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai stasiun Lubuk Linggau, pukul 02.50 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun Lubuk Linggau, pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai stasiun Kertapati pukul 02.20 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, sesuai dengan SE Kemenhub nomor 69 tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh disyaratkan telah melakukan vaksin COVID-19, minimal dosis pertama dan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR, maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Selain itu, Kereta Api Indonesia telah mengintegrasikan sistem boarding KAI dan aplikasi Peduli Lindungi sehingga data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 pelanggan akan otomatis muncul pada layar komputer petugas. Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan dan memperlancar proses pemeriksaan dokumen. Untuk antusias mungkin karena ini ya, baru hari pertama itu volume penumpang juga masih sekitar 10% ya. Kemarin itu hari pertama total penumpang itu 26 orang untuk hari Jumat. Untuk hari Minggu itu kurang lebih sama. 26 ya Pak? Iya, 26. Itu dari Linggau Palembang Linggau juga sama Pak? Itu dari Lubuk Linggau, dari seat yang disediakan 275 seat itu cuman ada penumpang 26 orang. Untuk tipe keretanya Pak yang kita berangkatkan Pak? Untuk Sindang Marga itu ada dua kelas, yaitu satu kelas eksekutif bisnis itu ya, Sindang Marga, kemudian kedua Srelo. Nah, Srelo ini khusus untuk KA ekonomi. Untuk persyaratannya sendiri ini Pak, untuk naik kereta api ini gimana Pak? Mungkin ada kendala di situ atau gimana? Untuk persyaratan sama dengan angkutan moda angkutan lain ya. Ada pembatasan, ada syarat-syarat tertentu di antara lain itu yang wajib bepergian itu penumpang di atas 12 tahun. Kemudian juga persyaratannya juga harus rapid antigen, kemudian kedua harus ada keterangan sudah vaksin, minimal vaksin pertama. Sementara itu,
Untuk memudahkan pelanggan drive-thru, Palembang menyediakan pemeriksaan rapid test antigen di 6 stasiun, yaitu Stasiun Kertapati Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, dan Lubuk Linggau dengan tarif Rp45.000. Rajab, Silampari TV melaporkan. Demlamo dak beroperasi, Kamis 14 Oktober 2021, maskapai Batik Air kembali layani penumpang di Bandara Silampari. Maskapai yang tergabung dalam Lion Group ini mulai terbang hari ini dengan rute tujuan Lubuk Linggau, Jakarta dan sebaliknya. Pantauan di lapangan Bandara Silampari, sejumlah kendaraan para pengantar maupun penjemput sejak pagi terlihat berlalu lalang, mulai memadati lapangan parkir Bandara Silampari. Mereka ada yang menjemput dan ada juga yang mengantar. Kepala Bandara Silampari Mega Hardiansah melalui PLT Kasubsi Teknis Operasi dan Keselamatan Darurat, Muhammad Mada Anggana mengatakan, kembalinya operasi maskapai di Bandara Silampari karena banyaknya permintaan masyarakat. Untuk kemarin saja, keterisian penumpang sudah 70% dari kapasitas 120 penumpang, sementara dari Jakarta ke Lubuk Linggau 90%. Selain itu, untuk jadwal penerbangan Bandara Silampari, untuk sementara 3 kali dalam sepekan, yakni Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan syarat dan ketentuan mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Lubuk Linggau nomor 550/298/Dishub 2021. Dengan syaratnya yakni vaksinasi dosis kedua dan negatif antigen H-1, lalu vaksinasi dosis pertama dan negatif RT-PCR H-2. Kemudian calon penumpang mengunduh, mengisi data sesuai dengan permintaan dari aplikasi Peduli Lindungi, dan pembelian tiket bisa dilakukan secara online dan offline. Dan Mada memprediksi kemungkinan jumlah penumpang akan semakin meningkat seiring mulai aktifnya frekuensi penerbangan di Bandara Silampari Lubuk Linggau. Alhamdulillah, kemarin tanggal 14 Oktober sudah penerbangan perdana kembali pesawat udara Batik Air, maskapainya Batik Air dari Lion Group, dengan jadwal yang diajukan adalah 3 kali seminggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk kemarin penerbangan perdana, alhamdulillah penumpang dari Lubuk Linggau sekitar 70%, yang dari Jakarta ke Lubuk Linggau sekitar ya 90%-an lah, 80-90% seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apakah ada pesawat lainnya yang akan terbang, Kak? Kalau kita dari operator bandar udara, kita berharap ya sebanyak-banyaknya pesawat ya. Cuma kembali ke maskapainya masing-masing. Kita berharap yang ada saat ini agar beroperasi normal, kembali seperti sebelum pandemik. Pesawat 6R ada, Batik Air ada, Wings Air ada, dan kita harap ya maskapai-maskapai lain juga bisa masuk ke Bandara Silampari untuk melayani penerbangan di Lubuk Linggau. Sementara itu, proyeksi penumpangan sebelum pandemi kemarin di angka 80%. Kemungkinan akan meningkat lagi, minimal kembali seperti sebelum pandemi. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya ketegale.